Yang paling banyak yang ditulis oleh para Gen Z yang nulis surat itu adalah sungai. Oh, sungai. Pentingnya sungai ya teman-teman ya. Banyak sekali ibu-ibu yang membuang popok bayinya ke sungai, limbah pabrik yang membuang yang di sungai, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, bisa untuk anak-anak bermain, memancing gitu kan, tapi malah tercemar oleh sampah, oleh limbah industri. Banyak sekali. Ngobrol lingkungan hanya di Anjang Sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya, Prigi Arisandi, dalam podcast Ikuton Foundation Anjang Sono. Hari ini kita berbahagia sekali karena kita kedatangan seorang tamu, seorang aktivis perempuan yang selama ini aktif melakukan upaya-upaya atau perjuangan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Beberapa minggu yang lalu dalam konstelasi pemilu 2024, aktivis ini mengirimkan surat ke 3 capres yang isinya meminta agar ketiga capres ini punya concern, punya perhatian terkait dengan isu-isu lingkungan, berangkat dari keresahan, keprihatinan melihat kondisi sungai, kondisi pengelolaan sampah, pertambangan, eksploitasi hutan menjadi sawit. Itu kemudian mendorong aktivis perempuan cilik dari Gresik ini itu kemudian menghimpun hampir 1000 surat untuk kemudian dikirimkan kepada calon presiden. Oke, tidak berpanjang lagi, kita sambut bersama Aisnina Azhara Akilani. Halo. Assalamualaikum Nina. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sedang batuk. Oke. Nina bisa ceritakan ke ekotoners semua di Anjang Sono ini, apa yang membuat Nina menulis surat untuk capres-capres yang akan berkompetisi tanggal 14 Februari ini? Isi suratnya sama semua, tujuannya beda-beda. Intinya suratnya adalah isinya pertama itu tentang melaporkan masalah yang saya rasakan, yang banyak Gen Z rasakan di sekitar rumah mereka, di sekitar sekolah kita, di sekitar lingkungan kita. Kemudian tuntutannya ada banyak sekali, tapi yang paling sering yang paling banyak yang ditulis oleh para Gen Z yang nulis surat itu adalah sungai. Oh, sungai. Pentingnya sungai ya teman-teman ya. Banyak sekali ibu-ibu yang membuang popok bayinya ke sungai, limbah pabrik yang membuang yang di sungai, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, bisa untuk anak-anak bermain, memancing gitu kan, tapi malah tercemar oleh sampah, oleh limbah industri. Banyak sekali. Kemudian tuntutannya tentang larangan pembakaran sampah atau penegakan peraturan dilarang membakar sampah. Terus ada tentang hutan, penebangan hutan. Kemudian dan yang paling saya tekankan itu tentang pelarangan pembatasan plastik sekali pakai di seluruh Indonesia gitu. Di situ disebutkan ini presiden seperti Aquaman. Gimana maksudnya? Presidennya harus kayak Aquaman gitu. Gimana maksudnya? Maksudnya itu presiden seperti Aquaman itu adalah presiden yang berani berkorban, berjuang demi hak lingkungan, demi hak Gen Z juga. Ada syaratnya ya 3S. Oh, ada syaratnya. S3 ding. Jadi syarat S3 syarat presiden S3 harus sekolah tinggi gitu maksudnya. Maksudnya harus sekolah tinggi. S3 itu yang pertama adalah singkatan maksudnya. Yang pertama adalah sayang. Aslinya betul ya. Sayang dengan generasi penerus, sayang dengan Gen Z, sayang dengan lingkungan ya. Kemudian serakah. Bentar, sayang dulu. Kita bahas dulu. Sayang, jadi calon presiden kita harus sayang bumi, sayang anak-anak. Kenapa kok harus sayang? Karena anak-anak adalah penerus. Sayangnya itu kenapa kok harus sayang?
Karena sayang, kalau sayang pasti akan berkorban untuk itu. Ya, jadi kalau presiden kita sayang pada lingkungan, sayang pada sungai, maka dia akan berjuang ya mati-matian untuk mempertahankan atau menyelamatkan atau melindungi lingkungan itu. Oke, sayang. Kedua, Serakah, jangan. terus jangan serakah, jangan Karena dunia kita cukup untuk memberi makan. Memberi makan. 8 miliar orang. Tapi satu bumi tidak akan cukup untuk satu orang yang serakah. Begitu. Selama ini apa kamu melihat pemimpin-pemimpin kita itu atau di 10 tahun terakhir ini apa pemimpin itu serakah? Apa buktinya keserakahan itu? Destruktif, eksploitasi berlebihan. Destruktif itu merusak. Apa contoh yang Nina ketahui merusak itu apa? Penebangan hutan, food estate. Food estate itu. Itu food estate itu. Iya. Menebang terus. Tapi itu kan ajaib kan menumbuhkan singkong tumbuh jagung. Juga Keren banget. banget ya. Itu apa destruktif itu ya? Iya, Jadi betul. food estate itu salah satu contoh bagaimana pemimpin kita tuh melakukan destruktif penghancuran hutan di Kalimantan. Betul. Terus apa tadi? Destruktif terus apa lagi? Eksploitatif. Apa itu? Mengeksploitasi minyak bumi untuk pembuatan plastik. Dan juga dengan tambang itu juga Tambang batu bara. tambang nikel. Padahal kan kita ini sudah mulai harus mengurangi kan penggunaan Ya. batu bara untuk fuel gitu. Jadi itu apa nggak boleh serakah gitu. Jadi harus eman-eman gitu. Betul. Yang ketiga apa? Sejalan Jalan. antara janji dan aksi. Oh, antara omongan gitu ya dengan kenyataan gitu. Selama ini kayak gimana? Nina melihatnya gimana? Mereka bohong semua. Jadi bohong itu nggak sama ya antara Ya, berbeda. tindakan dengan nggak sama. Berdusta, Oke. berkhianat. Terus ini ini kan ternyata setelah saya lihat itu kan Nina mengumpulkan surat ya. Jadi melalui melalui Google form terus wawancara juga ya berarti Datang ke SD, SMP, SMA juga. Wonosalam, SMA. SMA Kerembung. Terus Nina setelah ngirim surat itu apa respon dari ketiga capresnya? Dari belakang ya, dari 03 itu belum ada kabar teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin ya nggak respon ya. Nah, respon. Ya, kalau yang dari 02 ditolak teman-teman. Oh ditolak. Ditolak teman-teman, yes, ditolak. Kalau satu, Kalau 01 diterima. wih, Luar biasa ya. Dijawab lewat email ya. oh janjian tak sama 01? Enggak. Enggak ya, ini memang ini alami natural nggak ada janjian. Iya, Terus betul. dibalas gitu. Jadi kamu lebih serak sama 01 ya? Dulu saya belum bisa memilih, belum bisa memilih. tapi saya bisa mendukung. Mendukung siapa? Rahasia. Rahasia. Nina akan selama ini kan Nina ya banyak aktif ya, banyak aktif bersuara lah gitu. Kenapa sih kok Nina harus aktif gitu? Atau mah dipaksa? Kan dipaksa tak? Terbiasa, terpaksa terbiasa. Maksudnya gimana maksudnya? Nggak, ini kan didengar oleh anak muda gitu. Maksudnya biar apa yang Nina lakukan apa? Atau sebelum itu kita bicara apa sih untungmu, enaknya apa sih beraktivitas di penyelamatan lingkungan ini? Apa sih enaknya? Apa sih? Oleh opo kamu gitu loh? Iya, manfaat ya. Harus memberi manfaat. Dapat viral, dapat Artinya kan banyak orang jadi tahu. Nah, Sebelumnya betul. tidak tahu jadi tahu. bermanfaat buat orang kan. Membawa kebaikan ya, membawa Sama lagi. itu. Kemudian manfaatnya Ada nggak ada perubahan? pemerintah tahu ya. Perubahan ya? Ada perubahan Ya lewat pemerintah. Ada perubahan yang telah dibuat ya. Terus Nina apa namanya? Ada nggak rasa takut gitu? Iya takut. Teman-teman jangan jangan ngerasa kalau kita nggak punya privilege itu kita nggak bisa jadi apa-apa ya. Bukan karena aku orang tuaku aktivis ya, anak aktivis, anak ahli biologi, tapi bisa aja mungkin besok aku jadi pelukis, jadi penyanyi, jadi kayak jangan sedih, kayak jangan langsung pesimis, soalnya aku bukan anak siapa-siapa, aku nggak punya privilege, tambah jangan, menurutku tambah yang dari inisiatif sendiri itu tambah lebih kuat, itu lebih banter, lebih terang lilinnya kan, nggak redup terang kayak aku yang nggak konsisten. Jadi teman-teman harus bisa, pasti bisa.
curhat ini. mencari jati diri teman-teman sendiri. Ini biasa nih. Iya Nina, tapi Nina senang ya melakukan. Iya, seneng. Senang. Selama ini Nina respon apa teman-teman atau respon orang lain gimana Nina? Teman-teman kebanyakan sekarang masih pansos ya. Mereka belum, kebanyakan anak muda zaman sekarang belum begitu paham tentang masalah lingkungan. Ya dianggap masalah nggak penting ya, sekedar masalah lingkungan ya wes buang sampah pada tempatnya. Itu yang mereka tahu daur ulang, ekobrik. Susah sekali sebenarnya untuk mengedukasi mereka, susah, tapi pasti bisa. Butuh waktu yang lama, butuh proses yang sulit, tapi pasti bisa. Jadi harus sabar ya. Aktivis lingkungan harus sabar. Betul. Nggak boleh maksa-maksa. Karena kita harusnya memberi contoh. Kalau maksa orang itu kadang orang nggak akan senang melakukan secara terpaksa. Apa ya istilahnya diberi contoh. Betul ya, daripada diceramai, daripada diajak-ajak, disuruh-suruh, lebih baik kita jadi role modelnya. Lama-lama pasti akan, wah nah ini kok bisa gitu terus ya, kok bisa pakai tumbler terus, kok bisa pakai wadah terus. Pasti ada satunya mereka sadar sendiri, akan disadarkan oleh Allah. Oke. Untuk berubah, iya. Jadi kita tetap berusaha, tapi urusan berubah itu urusan yang kuasa. Oke, ikutan harus sekalian ya, kita juga mengenalkan tadi Nina bicara tentang tumbler, hal-hal yang sifatnya itu bisa dipakai ulang ya. Saya mengenalkan ternyata sekarang sudah ada styrofoam yang dari apa ini? Bambu. Dari bambu ini. Jadi ini ada styrofoam yang terbuat dari bambu yang bisa didaur ulang. Jadi ini sebenarnya bentuk inovasi ya. Bagaimana kita ada masalah dilarang menggunakan styrofoam, tapi sekarang kita bisa menggunakan ini bisa menggunakan styrofoam dari bambu atau juga dari serat tebu seperti ini. Namanya bagase. Ini dijual lah ini. Iya. Ini dijual, ini bisa dibeli di mana? Virtus Pack. Apa namanya coba? Pakai Virtus PACK Pack. Virtus Pack. Ya, oke. Biar teman-teman kalau ada acara yang sifatnya massal mengundang orang terus menyediakan makanan bisa pesan di Virtus Pack. Ya, tersedia dengan berbagai ukuran. Ya. Okay. Dan yang menarik adalah composable. Dulu kita pernah berpikir kalau kita naik pesawat itu kok dikasih wadah makanan yang plastik gitu ya, nggak mungkin lah akan berubah. Ternyata berubah. Ini dari Singapore Airlines itu ternyata makanannya di wadah ini nih. Ini kertas. Jadi ada kertas. Jadi bisa kok berubah. Meskipun ini kayaknya mustahil, tapi saya rasa dengan keyakinan, dengan tadi kesabaran itu pasti akan bisa berubah. Satu lagi teman-teman yang pengen tahu, belajar banyak tentang apa sih bahaya plastik sekali pakai, bisa membeli buku rekam jejak mikroplastik yang diterbitkan oleh Ekoton dan penulisnya alumnus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi namanya Rafika Aprilianti, penulis buku rekam jejak mikroplastik. Ini buku yang pertama di Indonesia, di mana dilengkapi dengan foto-foto yang sangat menarik. Oke, saya lanjutkan perbincangan kali ini dengan Nina. Nina, ini kan kita lagi pilihan presiden Nina. Nina sudah melihat banyak problem lingkungan, terus Nina juga sudah ngirim surat. Tapi masalahnya kan kita agak pesimis ya. Gen Z itu. Ini gimana sih saran Nina atau strategi apa yang Nina gunakan ke depan untuk mengajak lebih banyak Gen Z ini untuk mau terlibat dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan atau mau bersuara lah untuk menjaga bumi kita. Apa strategi Nina? 3C. Apa 3C? Enggak, SI. Oh, 3C apa itu? Literasi, partisipasi. Salah. Literasi, aksi, partisipasi. Oke. Jadi literasi itu apa? Literasi itu banyak membaca, banyak mendengar podcast seperti ini. Ikuti terus ya podcast Anjang Sono. Di situ banyak sekali muatan edukatif yang bisa membangun kesadaran kita dan pengetahuan kita tentang itu. Kemudian aksi ini ya tadi ya, mulai dari mata, terus otak, terus hati kita. Aksi itu inisiatif. Spesifiknya aja ya, kayak pakai tumbler gitu. Inisiatif dari kita sendiri, kita sadar sendiri aksi. Ya, saya selalu bilang kita harus
mulai dari hal yang mudah, mulai dari dirimu sendiri, lakukan terus menerus, bikin komunitas. Jadi ya sedikit sepele, apa ya, nggak pakai sedotan, nggak pakai kresek, ya kan gitu. Atau patuhi orang tuamu. Ini contoh artinya sederhana, tapi itu dari diri sendiri, nurut sama orang tua, nurut itu. Terus kemudian ya kalau kita merasa apa sendirian itu berat ya kita bareng-bareng bikin komunitas, ngajak orang yang sudah sepaham itu, ayo bikin kelompok. Karena dengan berkelompok itu ternyata lebih kuat, lebih keras menyuarakannya. Mina yang terakhir ini apa ini? Partisipasi. Oke. Selain bikin komunitas sendiri, kita bisa join aja komunitas orang. Oke. Partisipasi. Join ya, berpartisipasi, terlibat. Jadi ikut kegiatan pemerintah gitu ya. Pemerintah ikut, pokoknya join lah. Apa-apa yang bisa sifatnya kita bisa terlibat, ya itu harus kita. Karena ternyata itu Nina, apa sih Nina, hal positif atau apa nilai yang benefit lah, keuntungan yang kamu terima saat kamu berkegiatan ini? Memberi manfaat. Memberi perubahan. Bisa jadi perubahan. Untuk Nina sendiri apa nilainya, atau yang kadang kan orang kan dipikir apa sih manfaatnya aku? Iya. Yang manfaat ya aku melok gitu loh. Nah menurut Nina, dengan join, dengan menjadi apa literasi, kemudian beraksi, kemudian berkolaborasi atau partisipasi itu apa sih manfaat yang kamu Nina? Menambah pengalaman, menambah wawasan, menambah teman. Konco. Ini yang penting yang tidak dia dapat di sekolah atau di sekolah itu kita nggak dapat. Tapi dengan kita ikut acara orang, ikut kegiatan barang itu punya teman baru, terus kemudian ada pengalaman baru lainnya. Itu kemudian bisa meningkatkan ini apa istilahnya, Self esteem. ya, Percaya diri. SDM kita ya, kemampuan kita, daya analisis dan hal kita. Jadi kita lebih berkualitas. Oke Nina, apalagi Nina yang perlu disampaikan Nina? Barangkali Nina punya apa Nina? Angan-angan, harapan Nina apa yang belum tercapai sih? Harapan saya yang belum tercapai, Punya pacar nah? baru pengen kentut aku. Iya. Nggak apa, ini bapak suka nih, ini sehatnya apa? Nggak apa Nina? Enggak, harapan saya untuk Gen Z ya. Iya. Ya agar kita bisa segera membuka mata. Enggak, harapanmu yang belum tercapai apa? Harapanku sendiri. Kamu kan punya goal kan? Dalam hidup ini kan punya goal kan? Apa sih yang belum tercapai Nina? Goal. Menemukan jati diri sesungguhnya. Iya, jati diri. Tapi masih dalam mencari nih. Masih SMA kan. Saya tuh ingat itu nih, dosenku namanya Prof Suparmo, itu dia bilang padi itu berguna, tapi dia akan lebih bermanfaat kalau dia jadi beras. Maka saat padi itu menjadi beras, maka dia harus diasah, bergesekan, berinteraksi. Dia bergesekan, padi dengan padi itu bergesekan. Sama manusia itu nggak bisa, dia harus diam di rumah, posting, scroll, tapi dia harus berinteraksi. Ilmu padi abangku. Ilmu beras ini. Beras. Ini beras ini. Oh iya. Nah, ini berarti kita harus lebih banyak keluar dari rumah. Ya bisa jadi keluar dari zona nyamanmu untuk melakukan adventure ya, petualangan, mencoba hal yang baru yang memberikan pengalaman untuk tadi mengasah diri kita lebih tajam supaya mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Gitu Rina. Kita mencoba hal yang baru Rina. Kayak pensil juga ya. Lebih tajam, semakin diasah semakin dia tajam gitu. Nina, kamu gak capek Nina? Pernah gak kamu kadang merasa capek? Atau gini, kamu kan baca buku apa yang menjadi bisa kamu sarankan teman-teman untuk baca gitu supaya jadi semangat? Buku apa? Buku manusia. Buku manusia. Kenapa ya? Apa yang menarik Nina? Membuat kamu tertarik baca buku ini? Bagus bukunya. Sejarah. Ya apa? Cerita yang kamu tarik dari apa? Yang kamu sarikan apa? Pesan apa ya? Ya jangan menyerah. Ada cerita. Itu ceritanya gimana ya? Jangan menyerah. Dulu saya lupa sebenarnya. Cuman waktu baca buku tuh rasanya excited gitu. Pulang sekolah pengen cepet-cepet selesai sekolah terus cepet-cepet baca buku gitu. Pokoknya ada rasa gak sabar baca bukunya. Itu buku manusia ini. Di situ kamu tangkap ceritanya itu adalah harus jangan menyerah gitu. Banyak sebenarnya bukunya tapi belum selesai dibaca. Yang terbaru apa? Enggak ada. Yang terbaru mana baca buku itu yang mempengaruhi orang itu?
the law of principles, the principles of law. Iya, apa itu? Belum selesai. Oh, selesai. Baca itu penting lah ya dalam rangka tadi literasi ya. Literasi ini. Nina, harapan Nina untuk presiden nanti. Ini kan kita nanti besok akan memilih ya. Mungkin apa harapan Nina? 3S, S3. Enggak, harapan Nina mesti menyarankan teman-teman siapa yang dipilih gitu Nina. Enggak. Masa tenang, nggak boleh kampanye. Yang gimana PSD itu ditetapi polisi. Jadi kita tetapi polisi karena kita meng-share informasi kalau kita mau nobar apa dari vote itu tiba-tiba langsung ditangi polisi untuk jangan diteruskan ini pengen terjadi trauma kan, ini masa tenang ya, tapi nggak apa-apa sih kan, tapi gimana kalau ini baik ya nggak apa-apa, itu dilakukan, tapi jangan sampai melanggar hukum. Oke ya, saya rasa itu teman-teman sekalian. Mungkin Nina agak semangat kamu nanya Nina. Kenapa ini agak semangat? Lagi sakit, batuk, masuk angin. Tapi kamu sedang sakit aja udah keren ya. Oke. Ya, semoga kamu cepat sembuh. Semoga terus bisa menyuarakan tentang apa. Mungkin bisa kamu spill Nina. Kegiatanmu setelah ini apa Nina? Ada kegiatan apa Nina? River Warrior. Kamu kan sebagai co-captain kan, sebagai founder juga River Warrior. Ini mau ngapain ke depan? Ke depan saya akan membangun River Warrior sendiri di sekolah saya, mengedukasi teman-teman, dan juga membuat atau meminta sekolahnya agar jadi kantin, zero waste kantin. Luar biasa. Ya Terus wis. di lingkungan terdekat aja dulu. Oke, sukses selalu ya Nina. Semoga kamu kuat, semoga kamu punya fighting spirit. Dan tadi seperti pesan Bumi Manusia itu, kamu harus tidak pernah menyerah terus. Jadi ada yang hasta la victoria siempre. Jangan pernah menyerah sebelum kamu menang. Jangan pernah berhenti berjuang sebelum meraih kemenangan. Itu kamu terus berjuang. Oke teman-teman sekalian, Magangers di seluruh penjuru pelosok Indonesia, terima kasih sudah bersama kami Anjang Sono dengan Esnina Sarakilani. Semoga banyak hal positif, hal baik yang bisa kita terapkan, kita serap untuk jadikan bahan literasi untuk menjadi landasan kita beraksi dan bersama-sama kita menyelamatkan bumi. Karena pemimpin-pemimpin kita sudah nggak peduli dengan bumi, maka sebagai anak muda, sebagai rakyat penduduk bumi, kita harus berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Terima kasih pertanyaannya. Sampai jumpa, sampai ketemu di podcast Anjang Sono selanjutnya.